Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulfa. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi negara hukum dan HAM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan fungsi rule of law. Yang pertama, mengenai latar belakang rule of law. Latar belakang pelahiran rule of law yaitu pertama, diawali dengan adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan negara. Kedua, sarana yang dipilih untuk maksud tersebut adalah demokrasi konstitusional. Dan ketiga, perumusan yuridis dari demokrasi konstitusional adalah konsepsi negara hukum. Rule of law adalah doktrin hukum yang muncul pada abad ke-19 seiring dengan negara konstitusi dan demokrasi. Rule of law adalah konsep tentang common law, yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan dan egalitarian. Unsur-unsur rule of law menurut A.V. Dicey terdiri dari pertama, supremasi aturan-aturan hukum, yang kedua, kedudukan yang sama di dalam menghadapi hukum, dan yang ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law adalah: yang pertama, adanya perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Dan yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Realisasi rule of law sangat penting untuk memberikan jaminan hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyat. Oleh karena demikian, tentang ada atau tidak ada rule of law di negara dapat dilihat dari indikator perlakuan hukum dari negara terhadap rakyat. Perlakuan hukum yang dimaksud di sini berupa perlakuan yang adil terhadap semua warga negara, sesama warga negara, maupun dari pemerintah. Dengan begitu, untuk memberikan keadilan terhadap rakyat, penting sekali penegakan hukum di negara. Selanjutnya mengenai fungsi rule of law. Pelaksanaan rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Sehingga negara harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Berikut adalah fungsi dari rule of law menurut Seran dan Hermawati 2018. Menjamin kesejahteraan masyarakatnya di sektor sosial ekonomi. Yang kedua, melindungi konstitusional. Maksudnya, selain melindungi hak individualisme, konstitusi hendaknya juga menentukan teknik prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada rakyatnya berupa kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Naomi Cynthia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nadia atas penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Naomi Cynthia. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai makna Indonesia sebagai negara hukum dan prinsipnya. Yang pertama adalah pengertian negara hukum. Negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya berdasarkan keadilan. Menurut Wirjono Projodikoro, negara hukum dapat dikatakan sebagai suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya perlengkapan dari pemerintah, tidak digunakan sewenang-wenangnya, melainkan berdasarkan hukum yang berlaku. Yang kedua, semua orang dalam hubungan masyarakat harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri negara hukum. Ada 3 ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, adanya supremasi hukum. Yang kedua, jaminan atas hak asasi manusia. Dan yang ketiga, legalitas hukum. Lalu selanjutnya adalah prinsip-prinsip rule of law secara formal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum. Terdapat pada pasal 1 ayat 3. Yang kedua, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Terdapat pada pasal 24 ayat 1.
Yang ketiga, segala warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hak hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian, terdapat pada pasal 27 ayat 1. Yang keempat, setiap orang berhak atas penegakan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, terdapat pada pasal 28 ayat 1. Yang kelima, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, terdapat pada pasal 28D ayat 2. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsa. Terima kasih. Terima kasih Naomi atas penjelasan materi sebelumnya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Rahma yang akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai negara hukum Indonesia dan makna Indonesia sebagai negara hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai negara hukum Indonesia. Secara yuridis, landasan bahwa Indonesia adalah negara hukum dapat ditemukan dan termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Jadi dapat dipahami bahwa segala sikap yang dilakukan atau diputuskan oleh alat negara dan masyarakat haruslah berdasarkan kepada hukum. Nah, hal ini telah menandakan adanya supremasi hukum atau kekuasaan tertinggi dalam suatu negara hukum. Menurut Winarno, dalam bukunya yang berjudul Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2010 menjelaskan bahwa konsepsi negara hukum Indonesia dapat dimasukkan ke dalam konsep negara hukum dalam arti material atau konsep negara hukum dalam arti luas. Nah, pembuktian ini dapat kita lihat dalam perumusan mengenai tujuan negara sebagaimana yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Bahwasanya negara bertugas dan bertanggung jawab bukan hanya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia saja, tetapi untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bukti lain yang menunjukkan landasan dasar yuridis bagi keberadaan negara hukum Indonesia yang dalam artian material yaitu pada bab 14 pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Negara Indonesia berdasarkan pada konstitusi dasar menjamin akan memberikan perlindungan hukum, keadilan, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan negara juga menjamin adanya hak asasi manusia. Nah, jaminan hukum yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya dapat kita lihat secara detail pada pembahasan mengenai prinsip-prinsip rule of law. Nah, misalnya yang tertera pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, yang kedua yaitu pada bab 10A mengenai hak asasi manusia yang terdapat 10 pasal. Salah satunya antara lain pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, yang selanjutnya yaitu pada pasal 28D ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai makna Indonesia sebagai negara hukum.
bukti yuridis atas keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material haruslah dimaknai bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinamis atau negara kesejahteraan yang membawa implikasi bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif yang dilandasi oleh ide-ide yang kreatif maupun inovatif. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis memiliki esensi, yaitu hukum nasional harus tampil dengan akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif sendiri artinya mampu menyerap dan menampung keinginan rakyat secara dinamis. Nah, menurut hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung rakyat. Nah, yang kedua yaitu ada adaptif. Adaptif sendiri memiliki arti mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman sehingga tidak pernah usang. Nah, yang ketiga yaitu progresif. Progresif sendiri artinya selalu mengedepankan kemajuan dan perspektif masa depan. Nah, menurut hukum seperti ini menggambarkan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya untuk mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika, dan hukum sendiri akan menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakatnya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan mengenai materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Ayat. Terima kasih. Terima kasih Salsabila Rahma atas penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Ayat Fatimah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia, sejarah perkembangan hak asasi manusia, dan macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama adalah pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Terdapat beberapa pengertian tentang hak asasi manusia. Yang pertama, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerahnya yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi menjaga kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, menurut Miriam Hudiarjo menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Menurut John Locke, pengertian hak asasi manusia adalah hak yang dibawa semenjak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Yang kedua adalah sejarah perkembangan hak asasi manusia. Yang pertama ada Piagam Magna Carta di Inggris pada tahun 1215. Piagam tersebut menyatakan hak kemenangan rakyat yang diwakili oleh kaum bangsawan yang duduk di parlemen. Di dalam piagam tersebut terlihat jelas tentang hak-hak rakyat dalam pemerintahan. Yang kedua ada Piagam Petition of Right di Inggris pada tahun 1628. Pernyataan hak asasi manusia timbul akibat adanya pertentangan antara raja dan parlemen Inggris. Dalam pertentangan tersebut, parlemen Inggris menjadi pemenangnya. Isi dari Petition of Right adalah pajak istimewa harus disetujui oleh parlemen. Yang kedua, tentara dilarang menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. Dan yang ketiga, seorang dilarang dihukum tanpa adanya alasan. Yang ketiga ada Piagam Declaration of Independence of America di Amerika pada tahun 1776. Terjadi revolusi Amerika di mana rakyat Amerika menginginkan kebebasan dari belenggu penjajah Inggris. Yang keempat ada Piagam Declaration de Droit de l'Homme et du Citoyen di Prancis pada tahun 1789. Terjadi revolusi Prancis di mana rakyat menginginkan kebebasan dari kesewenang-wenangan Raja Louis XVI. Yang kelima,
adalah piagam The Fourth Freedom di Amerika pada tahun 1945. Ketika terjadi Perang Dunia Kedua, pada saat itu terjadi kejahatan kemanusiaan, terutama di wilayah konflik dan jajahannya. Oleh karena itu, Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt di hadapan Kongres pada tahun 1941 menyatakan 4 kebebasan atau kemerdekaan. Yang pertama, kemerdekaan berbicara atau menyatakan pendapat. Yang kedua, kemerdekaan beragama. Yang ketiga, kemerdekaan dari ketakutan. Yang keempat adalah kemerdekaan dari kemiskinan. Yang keenam adalah piagam The Universal Declaration of Human Rights di Prancis pada tahun 1948. Para anggota PBB sepakat tentang hak asasi manusia sedunia. Walaupun kesepakatan itu tidak mengikat, namun para anggota PBB disarankan secara moral untuk mengikuti 30 pasal deklarasi yang telah disepakati dan dimasukkan ke dalam undang-undang masing-masing. Yang ketiga adalah macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu hak yang menyatakan kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan kebebasan untuk aktif organisasi. Yang kedua, hak asasi ekonomi, di mana hak untuk membeli, menjual, memiliki, dan memanfaatkan sesuatu. Yang ketiga adalah hak asasi politik, di mana hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang keempat adalah hak asasi hukum, di mana setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Yang kelima adalah hak asasi sosial dan budaya, di mana hak untuk memilih pendidikan dan mengembangkan budaya. Yang keenam adalah hak asasi peradilan, di mana hak yang didapatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan tata cara perlakuan peradilan dan perlindungan. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Septiana. Terima kasih. Terima kasih Anissa Ayat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Septiana. Saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya mengenai hubungan negara hukum dan hak asasi manusia. Nah, di dalam negara hukum, hak asasi manusia itu terlindungi. Jika dalam suatu negara hak asasi manusia tidak dilindungi, maka negara tersebut bukanlah negara hukum, melainkan negara diktator dengan kekuasaan pemerintah yang sangat otoriter. Perlindungan terhadap hak asasi manusia di dalam negara hukum terwujud dalam bentuk penormaan hak-hak tersebut dalam konstitusi dan juga undang-undang, serta dilaksanakan penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka. Artinya, kekuasaan ini terlepas dari campur tangan kekuasaan pemerintah. Konstitusi juga melarang adanya campur tangan pihak legislatif maupun eksekutif terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Bahkan, hak atasan langsung dari hakim yang bersangkutan pun tidak memiliki kewenangan atau pengaruh untuk mendiktekan kehendaknya kepada hakim bawahan. Asas perlindungan di dalam negara hukum ditampakkan pada Declaration of Independence. Deklarasi ini mengandung asas bahwa setiap orang yang hidup di dunia ini sebenarnya telah dilahirkan merdeka oleh Tuhan dengan diberikan beberapa hak yang tidak dapat dirampas atau dimusnahkan. Dan hak tersebut mendapatkan perlindungan secara tegas dalam negara hukum. Namun teman-teman yang perlu kita ingat juga bahwa peradilan tidak semata-mata melindungi hak asasi perorangan, melainkan fungsinya adalah untuk mengayomi masyarakat sebagai totalitas supaya cita-cita luhur bangsa dapat tercapai dan terpelihara. Nah, mengenai asas perlindungan, dalam setiap konstitusi dimuat ketentuan yang menjamin hak-hak asasi manusia. Dan ketentuan tersebut antara lain yang pertama adalah kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Yang kedua, kebebasan mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Ketiga, hak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak. Keempat, kebebasan beragama. Yang kelima, kebebasan untuk ikut dalam mempertahankan negara. Dan yang keenam adalah hak lain-lain yang diatur dalam pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Nah, setiap orang dapat menuntut atau mengajukan gugatan kepada negara apabila negara melakukan suatu perbuatan yang
melanggar atau melawan hukum. Banyak sekali peraturan-peraturan yang memberikan jaminan kepada warga negaranya untuk menggunakan hak-haknya mengajukan tuntutan-tuntutan di muka pengadilan apabila hak-hak dasarnya atau kebebasannya telah dilanggar. Di Indonesia, penekanan negara hukum diletakkan pada pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman juga tunduk pada hukum. Dan pemikiran ini mengantarkan pada persepsi bahwa tunduknya kekuasaan kehakiman pada hukum menyebabkan munculnya pemahaman akan adanya batas-batas kebebasan kekuasaan kehakiman dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, poin penting berikutnya adalah bahwa terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraannya, kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika suatu negara hak asasi manusianya dilanggar atau diabaikan secara sengaja, lalu penderitaan yang ditimbulkannya juga tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, untuk melihat lebih lanjut hubungan negara hukum dengan hak asasi manusia, kita dapat mengkajinya dari sudut pandang demokrasi. Sebab hak asasi manusia dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Hak asasi manusia dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya. Sebab hingga saat ini hanya hak asasi manusia dan demokrasi yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Sebagaimana telah dirumuskan dalam naskah perumusan atau perubahan kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945, ketentuan mengenai hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi di dalam Undang-Undang Dasar ini sebenarnya berasal dari rumusan undang-undang yang telah disepakati atau disahkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia sangat penting dan bahkan dianggap sebagai salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di dalam suatu negara. Bangsa Indonesia memahami bahwa The Declaration of Human Rights yang dicetuskan pada tahun 1948 merupakan pernyataan umat manusia yang mengandung nilai-nilai universal yang wajib dihormati. Bersamaan dengan itu, bangsa Indonesia juga memandang bahwa The Universal Declaration of Human Responsibility yang dicetuskan oleh Interaction Council pada tahun 1997 juga mengandung nilai-nilai universal yang wajib dijunjung tinggi untuk melengkapi The Universal Declaration of Human Rights tersebut. Nah, teman-teman, kesadaran umum mengenai hak dan kewajiban asasi manusia ini menjiwai keseluruhan sistem hukum dan konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, dilaksanakannya pengabdosian ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar atas pengertian-pengertian dasar yang dikembangkan sendiri oleh bangsa Indonesia. Sehingga dengan demikian, perumusannya dalam Undang-Undang Dasar mencakup warisan-warisan pemikiran yang masih akan terus berkembang di masa yang akan mendatang. Dari hal-hal yang telah saya sampaikan mengenai hubungan negara hukum dan hak asasi manusia, kita dapat menyimpulkannya bahwa hubungan tersebut bukanlah hanya hubungan dalam bentuk formal semata, dalam arti bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri utama konsep dari negara hukum. Melainkan, kita juga dapat melihat hubungan tersebut dalam secara material. Nah, hubungan secara material ini dilukiskan atau digambarkan dengan terwujudnya setiap sikap tindak penyelenggara negara harus berdasarkan atau bertumpu pada aturan hukum sebagai asas legalitas.
Nah, konstruksi yang demikian ini menunjukkan pada hakikatnya bahwa setiap kebijakan dan sikap tindak petinggi penguasa itu bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Pada sisi lain, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun merupakan wujud dari perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di dalam negara hukum. Oke, sekian penjelasan saya mengenai hubungan negara hukum dan hak asasi manusia. Penjelasan materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Indah Rahayu. Terima kasih. Terima kasih kepada Dewi yang telah menjelaskan mengenai materi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Indah Rahayu Pratiwi, ingin menjelaskan mengenai penegakan HAM di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan sejarah penegakan HAM di Indonesia. Perjuangan HAM diawali pada abad 17 oleh John Locke yang mengemukakan gagasan tentang hak asasi manusia. Dari gagasan ini muncul berbagai revolusi yang ada di Inggris, Amerika Serikat, dan juga Prancis pada abad 17 hingga 18. Revolusi Inggris menghasilkan Magna Carta pada tanggal 15 Juni 1215. Magna Carta ini dianggap sebagai tonggak perjuangan hak asasi manusia. Selanjutnya ada Revolusi Amerika yang menghasilkan Declaration of Independence pada tahun 1776 dan Revolusi Prancis yang menghasilkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Perjuangan untuk menegakkan HAM di Indonesia telah dilakukan sejak sidang BPUPKI hingga sekarang. Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam menegakkan HAM di Indonesia dengan membuat undang-undang, membentuk komisi nasional, membentuk pengadilan HAM, dan memasukkan dalam kurikulum pelajaran. Hukum tentang HAM ini dibuat karena banyaknya kasus pelanggaran HAM pada tahun 1965 hingga tahun 1998. Kasus-kasus tersebut antara lain penembakan misterius, penculikan aktivis, sampai kerusuhan Mei 1998. Dalam penegakan HAM di Indonesia terdapat instrumen hukum hak asasi manusia, yaitu perangkat ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena nilai-nilai dasar yang ada di dalamnya merupakan dasar dari pembentukan RUU HAM di Indonesia. Dalam upaya penegakan HAM di Indonesia, TAP MPR nomor 17/MPR/1998 menugaskan kepada pemerintah secara luas, Presiden, Komnas HAM, dan Badan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Indonesia. Dalam penegakan HAM di Indonesia, sama halnya dalam penegakan hukum, yaitu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, adanya aturan hukum tentang hak asasi manusia yang jelas. Kedua, adanya unsur pelaksana seperti polisi, jaksa, hakim, lembaga mediasi lainnya yang bermoralitas baik dan terpuji. Yang ketiga, adanya sumber dana dan daya yang memadai. Yang keempat, adanya dukungan dan kesadaran hukum dalam bermasyarakat. Dengan demikian, masalah penegakan hak asasi manusia bukan hanya masalah aturan hukum semata, melainkan dalam pelaksanaannya berkaitan dengan masalah sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan masyarakat. Adapun langkah-langkah pembentukan sistem hukum yang ditempuh bangsa Indonesia dalam upaya penegakan HAM adalah yang pertama, prinsip transparansi, yaitu pembahasan naskah RUU harus terbuka. Artinya, DPR dan Presiden dalam membuat undang-undang harus terbuka, menerima masukan dari masyarakat. Yang kedua, prinsip supremasi hukum, yaitu kepastian hukum, persamaan kedudukan di depan hukum, dan keadilan hukum berdasarkan proporsionalitas. Yang ketiga, prinsip profesionalisme, yaitu dalam penyusunan dan pembentukan hukum, keikutsertaan dan peranan pakar-pakar hukum dan non-hukum yang relevan harus diutamakan, sehingga diharapkan dapat melahirkan perundang-undangan yang berkualitas.
Selanjutnya, langkah-langkah hukum yang ditempuh pemerintah Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar NKRI 1945, yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Kewarganegaraan. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hanafi. Terima kasih Indah Rayu atas penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi atau Fizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelembagaan HAM di Indonesia. Dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan penegakan HAM di Indonesia, pemerintah telah membuat badan khusus atau resmi, yaitu diantaranya, yang pertama, Komnas HAM. Komnas HAM didirikan pada tanggal 7 Juni tahun 93, berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 50 tahun 93 juga, yaitu tentang Komnas HAM. Komnas HAM bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia, khususnya pada masyarakat Indonesia, guna membantu korban pelanggaran hak asasi manusia untuk memulihkan hak-haknya. Bahwasanya, setiap warga negara Indonesia itu berhak melakukan haknya, dan juga tanpa ada paksaan atau dipaksa oleh orang lain, gitu. Ya, yang kedua yaitu pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan yang mengatasi pelanggaran HAM berat di Indonesia. Nah, pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000, yaitu mengenai tentang pengadilan HAM. Nah, kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini ada dua, yaitu pelanggaran berat dan biasa. Yang pelanggaran berat itu seperti yang pertama, pembunuhan massal atau kejahatan genosida. Yang kedua, pembunuhan sewenang-wenang. Yang ketiga, penyiksaan. Yang keempat itu perbudakan. Dan yang kelima itu diskriminasi atau perbudakan. Dan yang kelima itu penghilangan orang secara paksa. Nah, kalau pelanggaran HAM yang biasa itu seperti yang pertama, pemukulan, dua, penganiayaan, tiga, pencemaran nama baik, dan yang keempat itu seperti pengeroyokan gitu. Nah, dan juga adapun tugas dan wewenang pengadilan HAM yang pertama itu memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Nah, yang kedua sama, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di luar wilayah teritorial kita. Namun, hal itu dilakukan oleh WNI gitu. Dan yang ketiga, pengadilan HAM tidak berwenang mengadili seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Maksudnya yang di bawah 18 tahun lah gitu. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu LBH atau Lembaga Bantuan Hukum. LBH adalah organisasi independen yang memberikan bantuan dan juga pelayanan di bidang hukum. LBH yaitu didirikan secara mandiri oleh para aktivis dan juga memiliki beberapa peran nih, diantaranya yang pertama yaitu sebagai relawan yang bantu pihak yang membutuhkan bantuan di bidang hukum. Yang kedua, sebagai pembela dan juga penegakan dalam keadilan dan kebenaran. Yang ketiga, sebagai pembela dan penegak hak asasi manusia di Indonesia. Dan yang keempat, sebagai penyuluh dan juga penyebar informasi tentang bidang hukum maupun hak asasi manusia. Begitu. Selanjutnya yang keempat adalah KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. KKR adalah lembaga yang melakukan penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat di luar pengadilan HAM. Nah, KKR dibentuk berdasarkan UU RI nomor 27 tahun 2004. Menurut pasal 43 UU nomor 26 tahun 2000 yang menyatakan bahwa kasus pelanggaran HAM berat yang tidak dapat diselesaikan di pengadilan HAM, maka dapat diselesaikan di KKR ini. Nah, KKR memiliki dua tujuan nih, atau tujuan dibentuknya, yaitu yang pertama sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat yang tidak bisa diselesaikan di pengadilan HAM. Dan yang kedua sebagai mediasi antara pelanggar dan korban pelanggaran HAM, gitu. Yang kelima yaitu Komnas Perempuan.
Komnas Perempuan dibentuk pada tahun 98 berdasarkan Kepres nomor 51 tahun 98 juga. Komnas Perempuan dibentuk akibat desakan dari kaum wanita atas tragedi yang terjadi pada tahun 98 juga. Tragedinya yaitu di mana terjadi pemerkosaan massal atas etnis Cina yang tinggal di Indonesia. Dan pada tahun itu juga Indonesia dianggap gagal karena tidak dapat melindungi korban-korban hasil pelecehan seksual tersebut. Nah, kemudian Komnas Perempuan dilakukan pembaruan dengan Perpres nomor 65 tahun 2005 dan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi para kaum wanita, ya, baik menjunjung hak tingginya ataupun agar tidak dipandang rendah oleh kaum laki gitu. Nah, yang kedua, menguatkan upaya pencegahan dan pelanggaran HAM, segala bentuk kekerasan maupun pelecehan seksual terhadap kaum wanita gitu. Ya. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir yaitu KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU nomor 23 tahun 2007 tentang perlindungan anak. Nah, lembaga ini dibentuk untuk merespon berbagai masukan lah dengan adanya kekerasan, penelantaran, dan juga belum terpenuhinya hak-hak dasar anak di Indonesia. Nah, kemudian tugas KPAI itu ada 7 ya. Yang pertama, melakukan sosialisasi seluruh perundang-undangan tentang hak-hak anak di Indonesia. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi. Yang ketiga itu menerima pengaduan dari masyarakat. Yang keempat, melakukan penelahaan. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Yang keenam, pengawasan terhadap perlindungan anak. Dan yang ketujuh itu melakukan pengaduan lah bahasanya kepada Presiden tentang yang terjadi di Indonesia gitu, tentang anak-anak yang terjadi di Indonesia gitu. Ya, mungkin itu saja dari saya dan kelompok saya. Sekiranya mungkin banyak salah kata dan gugup, ya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Ya, begitu. Ya, yaudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.